Halo teman-teman yang nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Bilal. Untuk yang belum tahu, mungkin saya adalah seorang karyawan swasta yang lagi coba untuk investasi saham or trading saham, dan saya punya goal untuk capai 100 juta pertama saya di saham. Nah, untuk kali ini saya akan bikin konten dengan judulnya itu adalah peluang aset play di saham IPCC dan Total gitu. Jadi ini adalah aset play sendiri adalah salah satu kategori saham dari seorang investor terkenal yaitu Peter Lynch. Nah, jadi nextnya saya bakal jelaskan sedikit tentang aset play ya. Nah, jadi apa itu aset play? Aset play adalah perusahaan yang menyimpan value tersembunyi. Maksudnya gimana value tersembunyi ini? Jadi kadang kita kalau misalkan ngelihat metrik-metrik dari saham gitu secara fundamental itu kan ada ROE, ada PER, ada price to book value gitu. Terkadang ada beberapa hal yang nggak masuk di situ gitu. Jadi kayak semacam tersembunyi di sana gitu. Dan orang-orang mungkin bisa jadi belum notice akan hal ini. Di situ adalah kesempatan kita buat untuk masuk ke sahamnya karena kita ngerasa saham itu murah gitu. Jadi kayak nextnya. Nah, ini adalah contoh aset play. Di aset play di Walmart, ini Walmart itu adalah salah satu perusahaan retail paling besar di dunia. Jadi di sini toko retail terbesar di dunia bisa disebut masuk ke saham kategori aset play, di mana Walmart mempunyai real estate, properti yang berharga, di mana properti tersebut beberapa diantaranya terletak di posisi yang strategis di Amerika. Jadi misalkan contoh suatu saat misalkan Walmart harus tutup gitu, harus dilikuidasi. Kalau misalkan harus dijual semua asetnya dan gedung-gedungnya gitu, gedung-gedung ini yang ada di letak posisi yang punya posisi strategis ini, itu harganya pasti mahal kan kalau misalkan properti di apalagi posisinya strategis dan di Amerika gitu. Jadi itu adalah salah satu aset play yang mungkin bisa jadi nggak kelihatan gitu, tersembunyi. Oke, nextnya. Nah, ini adalah contoh aset play di IHSG. Jadi di bulan Maret, akhir bulan Maret lalu kan banyak perusahaan yang sudah kirimkan laporan keuangan tahunannya. Nah, di sini adalah salah satu contoh dari aset play secara pure cash gitu. Jadi di sini adalah IPC Card Terminal atau IPCC sahamnya. Di sini saya sengaja masukin harga sahamnya. Ini udah naik sebenarnya 565. Waktu laporan keuangannya keluar itu sebenarnya nggak nyampe 565. Di sini market cap dari IPCC itu sekitar 1,02 triliun. 1,02 triliun di harga 565 sampai di sini April tanggal 1 gitu. Jadi IPCC itu perusahaan apa? Perusahaan yang menyediakan layanan terminal kendaraan yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan sejumlah pelabuhan atau terminal ro-ro lainnya di Indonesia. Layanan yang diberikan meliputi terminal handling dan value added service dengan standar kualitas pelayanan kelas dunia. Jadi contoh misalkan ada yang mau impor atau ekspor mobil, jadi masuk terminalnya tuh di parkirnya tuh semacam di sini di IPCC gitu. Nah, jadi ada yang mau impor atau ekspor, IPCC juga handle itu. Nah, itu sekilas untuk IPCC. Nah, di sini adalah yang menariknya adalah kas sama setara kasnya. Jadi dengan laporan tahunan kemarin di IPCC sendiri, uang kas dan setara kasnya sampai 768 miliar. Itu lumayan gede banget, cash rich gitu jadi perusahaan IPCC ini. Nextnya, ini adalah pendapatan operasinya. Jadi kan setelah kita ngelihat uang kasnya ada dan perusahaannya sehat, tentunya harus cetak laba perusahaannya kalau misalkan sehat kan. Nah, di sini adalah pendapatan operasi. Jadi pendapatan operasinya itu ada di 516 miliar, tapi secara bersihnya semuanya total komprehensif tahun berjalannya secara tahun 2021 itu dapat 60 miliar atau laba earning per share-nya itu di Rp33 per lembar sahamnya. Nah, yang menariknya lagi di bagian liabilitas dan ekuitas, kalau misalkan kita cek di sini nggak ada utang bank ya di sini. Jadi kalau misalkan utang usaha itu nggak ada bunganya, jadi nggak bertumbuh utangnya. Nah, di sini cuma utang usaha aja, dan ini bisa dihandle sama IPCC nantinya tentunya itu liabilitasnya. Nah, jadi ini perumpamaannya. Kalau misalkan ada investor dengan uang 1,02 triliun mencoba untuk akuisisi atau beli IPCC, ya seharga market cap-nya tadi 1,02 triliun kan ini market cap-nya. Jadi investor tersebut bakal dapat uang kas
sebesar 768 miliar, semacam cashback gitu dari IPCC-nya, karena itu ada di sini. Ada di aset lancarnya sebagai kas, benar-benar real money cash. Nah, di situ dapat 768 miliar cashbacknya, yang artinya investor membeli IPCC hanya seharga 252 miliar aja gitu, karena ini 1,02 triliun dikurangi 768 miliar. Jadi itu kehitungnya murah banget. Kita beli IPCC seharga 252 miliar aja. So that's sesuatu yang interesting untuk IPCC ini. Nah, nextnya ada yang menarik juga sebenarnya di selain IPCC. Ini lebih menarik karena returnnya aset play-nya lebih menarik gitu. Jadi di sini Total, mungkin teman-teman udah tahu Total, salah satu perusahaan yang rajin bagi dividen di IHSG. Total Bangun Persada itu perusahaan konstruksi gedung yang berkantor di pusat Jakarta, Indonesia. Melalui anak usahanya, perusahaan ini juga membangun fasilitas industri dan pembangkit listrik serta mengembangkan properti. Oke. Nah, di sini saya masukin juga harganya per April tanggal 1 2022 itu di Rp292 dengan market cap 995 miliar, nggak sampai 1 triliun. Oke, nextnya. Nah, ini ada aset kas dan setara kasnya sama kita ambil. Nah, cuma yang menarik dari Total itu ada investasi jangka pendeknya. Jadi perusahaan Totalnya juga sehat banget, nggak cuma cashnya, nggak cuma cash yang uang dinginnya aja, tapi uangnya juga diinvestasiin sebesar 209 miliar gitu. Dan cashnya itu 759 miliar. Nah, nextnya di liabilitasnya juga sama. Kalau misalnya kita cek di sini, nggak ada utang bank gitu, cuma utang usaha, liabilitas kontrak dan lain-lain. Itu menariknya dari Total. Nextnya, ini pendapatannya juga again, perusahaan yang sehat kan harus cetak laba ya. Jadi laba per saham dasarnya itu 29,82 earning per share-nya. Dan pendapatan usahanya dari mana selama 2021? Nah, ini dia. Jadi ada Trans Property Indonesia, ada mungkin di sini ada Bank OCBC, TBK, ada Indofood, ICBP, di sini ada ICBP, terus ada ya pendapatan lainnya gitu dari perusahaan-perusahaan lain yang perlu jasa konstruksi dari Total Persada ini, Bangun Total Persada. Itu pendapatannya dari 2021. Nah, perumpamaannya lagi. Jadi kalau misalkan perumpamaan tadi PCC udah, sekarang perumpamaan kalau akuisisi beli Total. Jadi kalau misalkan ada investor dengan uang 995 miliar gitu, coba akuisisi atau beli Total, nanti secara nggak langsung dapat cashback karena itu ada kasnya kan, sebesar 759 miliar. Plus ini belum dihitung sama investasi jangka pendek. Juga ada investasi jangka panjangnya juga sebenarnya. Jadi di sini yang artinya investor membeli Total seharga 236 miliar, belum termasuk investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Juga ada depositonya gitu. Cashbacknya bahkan bisa dibilang lebih dari harga investor itu untuk ngasih akuisisi beli Total. Jadi di sini bisa dibilang Total harganya cukup murah kalau misalkan dilihat dari aset play-nya gitu. Itu yang menarik dari Total. So itu aja videonya, nggak terlalu panjang untuk saat ini. So ini tambahan investasi jangka pendek di Total tuh di mana aja disimpannya, ada di obligasi sama saham. Oke. Nah, jadi sekian aja video untuk kali ini. Disclaimer, ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham, dan jangan lupa untuk lakukan research sendiri masing-masing. Keputusan jual dan beli saham ada di tangan masing-masing investor tentunya. So thank you banget untuk yang udah nonton video ini. Feel free untuk discuss. Takutnya saya juga karena saya masih belajar, takutnya saya ada sesuatu yang miss mungkin dari analisa saya. Jadi kita bisa discuss bareng-bareng soal saham apapun itu. Dan feel free untuk subscribe channel ini, karena kalau saya lihat itu ternyata banyak juga penonton yang belum subscribe juga gitu. Jadi kayak besar harapan saya untuk teman-teman yang udah nonton, kalau misalkan dirasa kontennya bermanfaat bisa di like dan di subscribe dari channelnya. So sampai jumpa di video selanjutnya ya. Thank you semuanya yang udah nonton. Bye bye.